إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kehidupan kita, bahkan bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkan lahir batin, harta, jiwa, bahkan nyawa kita untuk memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita mendapatkan ridha dari Allah. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku khatib ingin berwasiat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan khutbah Jum'ah kali ini. Semoga kita terus memperhatikan kualitas Islam kita, memperhatikan kualitas iman kita, memperhatikan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jum'ah yang sedang kita laksanakan ini menjadi fasilitas bagi kita semuanya untuk terus merawat dan menumbuh kembangkan kualitas Islam, kualitas iman, kualitas ketakwaan dan kualitas amal kita semuanya. Sehingga siapapun di antara kita yang keluar dari masjid ini memiliki semangat baru untuk melaksanakan dan menegakkan Islam, iman dan ketakwaan serta menyebarkan amal-amal kebaikan bagi semua insan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban.
tanggal 18 Sya'ban, yang menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar memaksimalkan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang unik ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum di bulan Ramadan. Apa hal unik tersebut? Hal unik itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Allah Subhanahu wa taala awali surat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan ya ayyuhallazina amanu. Yang mana di dalam Al-Quran jika kita cek kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu tidak kurang dari 89 kali. Beda dengan kata-kata ya ayyuhan nas, hei manusia, hanya terulang 18 kali. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Dan ternyata fokus panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mulia itu bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena hartanya, akan tetapi karena keimanannya. Maka ketika iman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menunjukkan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan sayang, panggilan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayang dan panggilan hormat itu, maka yang harus kita lakukan adalah segera cek apakah keimanan itu ada di hati kita, apakah keimanan itu ada dalam fikiran kita, apakah keimanan itu ada dalam lisan kita, apakah keimanan itu ada dalam amal aktivitas kita atau tidak ada. Kenapa seperti itu penting? Karena dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika datang orang-orang Arab. Arab itu artinya orang-orang Arab pedalaman. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amanna, kami telah beriman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ditegur oleh Allah. Qul lam tu'minu. Katakan olehmu Muhammad, hei kalian orang-orang Arab, kalian belum beriman. Tapi katakanlah kalian baru berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian semuanya. Apa tandanya iman sudah masuk dan apa tandanya iman belum masuk? Maka bisa dilihat dalam ayat selanjutnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka adalah orang-orang yang benar, yakin 100% kepada Allah, yakin 100% kepada Rasulnya, dan tidak ada keraguan sedikit pun, dan mereka siap berjuang dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda keimanan, dan mereka adalah orang-orang yang iman sebenar-benarnya iman. Bagaimana cara mengeceknya pada diri kita? Apakah empat hal itu? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian tidak ada keraguan dan siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka di antara tanda-tandanya kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mereka diingatkan Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, mereka bertambah keimanannya dan mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu,
Hei orang-orang yang beriman, perhatikan panggilan ini, persiapkan panggilan ini. Kenapa? Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu bukan panggilan biasa-biasa saja. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu berarti menunjukkan ada sebuah instruksi yang harus kita penuhi. Siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa taala. Instruksi apa? Surat Al-Baqarah ayat 182. Allah Subhanahu wa taala akan menginstruksikan kepada kita semuanya, kutiba alaikumusiyam. Kalian akan diwajibkan saum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di hatinya ada iman langsung tersambung dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Seorang komandan ketika menginstruksikan sesuatu kepada pasukannya, maka pasukannya akan mengatakan, "Siap komandan, 86." Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan di hati dan fikiran kita, labbaik Allah, ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu. Walaupun memang kata-kata labbaik Allah itu bagi mereka orang-orang haji, akan tetapi sejatinya semangat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu, ya Allah, aku akan persiapkan semua apa yang engkau inginkan, sehingga ketika aku melaksanakan perintahmu benar-benar dalam kondisi prima, maksimal, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita terus dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan menjelang, akan menghampiri kita. Jika kita tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, akan tetapi Ramadan kita tahun ini tidak akan maksimal. Padahal kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita semuanya. Maka sangat rugi jika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semuanya amal-amal kebaikan yang akan menjadikan asbab kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan kita semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak memaksimalkannya. Persiapkan hei orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syariat yang akan menjadikan kita selamat, terhormat, bangkit dan berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhan nas, ittaqullah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam penulisan ya ayyuhalladzina amanu, jika kita perhatikan di situ ada waw dan alif. Amanu, alif, mim, nun, waw dan alif. Para ulama nahwu mengatakan waw di situ adalah al-wawu lil jamaah. Waw menunjukkan kita harus bareng-bareng. Waw yang menunjukkan kita harus bersama-sama. Waw yang menunjukkan kita harus kompak. Dan alif di situ tidak boleh dihilangkan, karena fungsi alif dalam penulisan amanu al-alifu lil itlaq, sebuah hal yang mesti dilakukan. Maksudnya apa? Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan cukupkan iman itu hanya sendirian. Ajak istri Anda, ajak anak Anda, ajak cucu Anda, ajak tetangga Anda, ajak keluarga besar Anda. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita perhatikan, skala iman itu bukan hanya skala lokal, akan tetapi iman itu harus berskala global.
Lihatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum, maka di timur dan di barat, di utara dan di selatan, semuanya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum. Dan bahkan ketika saum sebulan penuh telah dilaksanakan, maka semua jagat raya ini terdengar suara yang sama, baik di barat, di timur dan di utara, di selatan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua manusia hari ini sedang menunggu kita semuanya, sedang menunggu kaum muslimin. Karena siapa yang akan menyelamatkan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia? Siapa yang akan menyelamatkan bangsa dan negara ini? Siapa yang akan menyelamatkan peradaban umat manusia? Allah dan kaum muslimin yang hanya bisa melakukan itu semuanya. Maka mari jadikan Ramadan yang sebentar lagi datang, Ramadan untuk memaksimalkan bekal keimanan kita, sehingga hati kita, pikiran kita, lisan kita, gerakan-gerakan kita, program-program hidup kita semuanya mamluun bil iman, semuanya penuh dengan keimanan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Allah akan berikan pertolongan kepada keluarga kita semuanya. Allah akan berikan pertolongan kepada sekolah dan pesantren ini. Allah akan berikan pertolongan kepada lingkungan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada bangsa dan negara serta seluruh peradaban umat manusia yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seluruh daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-qiyam. Allahumma ij'alna min ahli al-siyam. Allahumma ij'alna min ahlika wa khassatuk. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. أقم الصلاة.